Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nindya Fathia kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Kobah. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat kimia dan sifat fisik dari unsur gas mulia. Yaitu sifat kimia. Kimia yang pertama yaitu kecenderungan energi ionisasi unsur gas mulia dari helium sampai radon. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk mengeluarkan elektron dari tiap mol spesies dalam keadaan gas. Dari grafik energi ionisasi terhadap jari-jari atom unsur gas mulia, dari unsur helium sampai ke radon, ionisasinya semakin berkurang sebagaimana bertambahnya jumlah jari-jari atom, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron valensi semakin melemah dan energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron semakin berkurang. Yang kedua yaitu kecenderungan afinitas elektron unsur-unsur gas mulia dari helium sampai radon. Afinitas elektron sendiri adalah energi yang dilepaskan atom netral dalam jumlah gas ketika menerima satu elektron dari atom lain untuk membentuk anion atau ion negatif. Dari grafik afinitas bisa kita lihat nilai afinitasnya yang semakin ke arah positif. Arah positifnya semakin besar. Tapi itu menandakan bahwa afinitas elektronnya semakin berkurang seiring dengan bertambahnya jari-jari atom. Kenapa dikatakan semakin berkurang? Karena afinitas yang paling besar itu nilainya negatif, sehingga semakin positif nilai afinitas maka semakin kecil nilai afinitas tersebut. Jadi semakin besar seiring dengan bertambahnya jari-jari atom, maka afinitas dari unsur gas mulia semakin kecil. Sifat yang ketiga yaitu kecenderungan jari-jari unsur gas mulia dari helium sampai radon. Jari-jari adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron ke orbital elektron terluar yang stabil. Di sini di unsur gas mulia ini jari-jarinya bertambah dari helium sampai ke radon. Yang keempat yaitu kecenderungan keelektronegatifan unsur-unsur gas mulia dari helium sampai radon. Keelektronegatifan adalah sifat dari atom yang mengikat dengan kecenderungannya untuk menarik elektron dalam bentuk ikatan karena konfigurasi elektron yang stabil. Karena konfigurasi elektron yang stabil inilah yang menyebabkan unsur gas mulia cenderung tidak reaktif atau sulit untuk bereaksi dengan yang lainnya. Hal ini didukung fakta bahwa ketika kita menemukan gas mulia tersebut berbentuk monoatomik. Namun para ahli telah dapat menyintesiskan senyawa dari gas mulia kripton, xenon, dan radon, sehingga unsur tersebut terdapat keelektronegatifannya yang menurun dari kripton 3,1, xenon 2,4, dan radon 2,1. Nilai keelektronegatifannya menurun seiring dengan bertambahnya jari-jari atom. Sedangkan pada unsur helium, neon, dan argon itu keelektronegatifannya 0 karena hal tadi konfigurasi elektronnya stabil sehingga sulit untuk bereaksi, sehingga keelektronegatifannya bernilai 0. Sifat kimia yang terakhir yaitu hubungan kereaktifan unsur gas mulia dengan keelektronegatifan. Dan dapat kita simpulkan kalau kereaktifan meningkat dari kripton
dari kripton, xenon, sampai radon, tetapi keelektronegatifannya berkurang dari kripton, xenon, dan radon. Sehingga hubungan antara kereaktifan dan unsur gas mulia dengan keelektronegatifan adalah berbanding terbalik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat fisik dari unsur gas mulia. Yang pertama yaitu kecenderungan titik didih unsur gas mulia dari helium sampai ke unsur radon. Titik didih dari gas mulia ini sangatlah rendah, hanya mencapai beberapa derajat Celcius di atas titik lelehnya. Titik didih dari helium sampai ke radon bertambah sebagaimana kekuatan gaya London atau gaya dispersi. Bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. Bisa kita lihat dari diagram bahwa titik didih yang paling tinggi adalah unsur radon yang memiliki jari-jari yang paling besar. Titik didih yang paling tinggi ini hanya mencapai minus 62, sedangkan titik didih yang paling rendah dimiliki oleh helium, yaitu minus 268,9 Celcius. Sifat yang kedua yaitu kecenderungan titik leleh unsur gas mulia dari unsur helium sampai ke unsur radon. Sama seperti titik didihnya, titik leleh dari unsur gas mulia ini sangatlah rendah juga. Titik leleh dari helium sampai ke radon bertambah sebagaimana kekuatan gaya London atau gaya dispersi. Bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. Yang ketiga yaitu kecenderungan kerapatan unsur-unsur gas mulia dari helium sampai radon. Kerapatan gas dipengaruhi oleh massa atom, jari-jari atom, dan gaya London. Nilai kerapatan semakin besar dengan pertambahan massa atom dan kekuatan gaya London. Sebaliknya, semakin kecil dengan pertambahan jari-jari atomnya, nilai kerapatan gas mulia bertambah dari helium ke radon. Dalam hal ini, kenaikan nilai massa atom dan kekuatan gaya London lebih dominan dibanding kenaikan jari-jari atom. Terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya titik didih dan titik leleh unsur gas mulia. Dari penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa gaya yang mempengaruhi titik didih dan titik leleh ada 3, yaitu gaya London, gaya massa atom, dan jari-jari atom. Bahwa gaya London adalah gaya tarik-menarik antara atom dan molekul. Yaitu massa atom. Semakin tinggi massa atom, maka semakin tinggi pula titik didihnya. Semakin besar jari-jari atom, semakin besar pula titik didih dan titik lelehnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.